Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jami'il ala, wa ashkuru syukra man ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadailah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatil ula. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, al-asatir wal masyayikh wal hujjaj, ashabil fadilah, wabil khusus bil muqaddimah guru kita Ustaz Haji Haris Nasution, guru kita Ustaz Haji Rahmani Syamlawi, Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Ahmad Rifai Ya'qub, Ustaz Haji Solihin Haji Mahi, dan para hujjaj segenap sesepuh Masjid Al-Akbar, dan Qori Ustaz Bukhari Muslim yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, Bapak Camat yang saya hormati, dan Ketua DKM Masjid Al-Akbar Bapak Haji Nasruddin Habib, segenap pengurus DKM Bapak Nur Rahim, Pak Haji Dongan, kemudian yang juga kita lupa yaitu segenap orang-orang yang telah berperan dalam pelaksananya perayaan Maulid ini, Bapak Ahmad Swito, Ustaz Ais Solihuddin, Bapak Eko Saputro, dan ada nama saya juga ini. Segenap hadirin, bapak-bapak, hadirat, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita merayakan Maulid Rasulullah SAW, kelahiran junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho dari Allah. Amin ya Pak. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho dari Allah, dan juga menjadi catatan bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah kelak. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, merayakan kelahiran Rasulullah SAW yang disebut dengan Maulid, meskipun sudah Rabiul Akhir sekarang, tapi rasanya masih pantas, karena kecintaan kita pada Rasulullah itu tidak terikat zaman. Kecintaan kita kepada Rasulullah itu tidak terikat ruang. Pada masa apapun, di tempat manapun, kita tahu jika ada perayaan-perayaan, jika ada selamatan, jika ada syukuran, insya Allah di situ pasti ada perayaan, pasti ada pembacaan Maulid. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah ini terbebas dari ruang dan waktu. Kapanpun kita sanjungkan, kapanpun kita sebutkan riwayat yang menyebutkan sejarah tentang kelahiran Rasulullah,
dimanapun itu, asalkan itu di tempat-tempat yang mulia, maka insya Allah itu pantas rasanya. Betul apa betul? Rasulullah SAW dilahirkan dari orang-orang yang terpilih. Leluhurnya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya ini juga orang-orang yang terpilih. Bukan orang sembarang orang, tapi sudah merupakan pilihan dari pilihan yang memang Allah tentukan. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sautan lismihi. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menjaga, memelihara leluhur-leluhur Nabi Muhammad ini untuk menjaga nama baik, menjaga nama besar yang nanti bakal lahir dari keturunan-keturunan kakek-kakek beliau. Maka kakek-kakek Nabi, nenek-nenek Nabi, semuanya itu adalah orang-orang mulia yang mereka tahu sifat apa yusifum aru min adama wa ila abihi wa ummihi. Kakek dan nenek Nabi, leluhur Nabi adalah orang-orang yang terjaga dari zina, yang terjaga dari hubungan suami istri tapi di luar pernikahan, terjaga dari semua itu. Kenapa Allah menjaga? Karena Allah ingin menjaga nanti yang bakal muncul, yaitu junjungan kita, pemimpin dua alam yaitu dunia akhirat, pemimpin dari dua bangsa yaitu bangsa jin dan manusia, pemimpin dari dua bangsa yaitu bangsa Arab dan bangsa Ajam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Satu riwayat, setelah Rasulullah disusui oleh ibunya selama 3 hari, pertama kali lahir langsung ibunya yang menyusui, yaitu Sayyidatina Aminah selama 3 hari. Kemudian setelah itu baru disusui oleh perempuan yang kedua. Ada yang tahu nggak yang kedua siapa, Pak? Siapa, Bu? Siapa? Halimah. Yang kedua siapa, Bu? Pak? Suwaibah al-Aslamiyah. Yang kedua. Nah, kemudian selama beberapa hari Suwaibah al-Aslamiyah, baru Rasulullah, baru Nabi Muhammad kecil ini kemudian diungsikan ke kampung namanya kampung Bani Sa'ad. Disinilah mulai disusui oleh Halimatus Sa'diyah, yaitu Halimah yang merupakan satu perempuan dari suku Bani Sa'ad. Satu riwayat menyebutkan ketika usia Rasulullah 4 tahun, ketika sedang bermain dengan anak-anaknya Halimatus Sa'diyah, ini ada 2 sosok, ada 2 orang laki-laki datang, kemudian membedah Rasulullah SAW, dadanya dibelah. Rasulullah menceritakan ini, 2 orang ini membelah dadaku, kemudian mengeluarkan yang kotor-kotor dari dadaku, kemudian dimasukkan yang baik-baik dari dadaku. Setelah selesai semua ini, kemudian satu dari 2 orang ini, satu dari malaikat ini kemudian bilang, zinhu, timbang, coba dia timbang. Timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya. Maka dengan izin Allah, Nabi Muhammad yang sudah dibersihkan, yang sudah melalui proses pembedahan ini, ditimbang dengan berat 10 umatnya yang baik-baik, yang soleh-soleh kayak orang Arab semua. 10 orang yang paling depan nih, Ustaz semua, yang bacaan Qurannya bagus kira-kira, yang solehnya bukan cuma di masjid, tapi solehnya juga di luar masjid,
di rumah juga soleh, di kantor soleh. 10 orang yang cakep-cakep ditimbang dengan Nabi Muhammad. Ternyata 10 orang umat Nabi Muhammad ditimbang dengan Nabi Muhammad, tetap kalah bobot kebaikannya, bobot kemuliaannya kalah dengan Nabi Muhammad. Kata malaikat yang satu, tambahin. Zinhu bimi'ati rajul min ummati, bimi'ati min ummati. Coba, kata malaikat yang satu, coba timbang dia dengan 100 umatnya yang paling baik, yang paling cakep-cakep. Ditimbang lagi saudara-saudara. Ditimbang Nabi Muhammad kecil ini kemuliaannya dengan kemuliaan 100 orang umat Nabi Muhammad. Tapi tetap kata Rasulullah, wawazzantuhum, aku tetap unggul di atas 100 umatku, kata Rasulullah. Kalau begitu tambahkan lagi, kata malaikat yang satu, tambahkan lagi, zidhu bi'alfin min ummati, coba tambahkan 1000, tambahkan timbang dengan 1000 umat-umatnya yang mulia, umat-umat yang cakep-cakep, umat-umatnya yang memang terpilih. Ditimbang, fawazzantuhum, kata Rasulullah, maka aku tetap mengungguli mereka. Sampai-sampai malaikat kemudian bilang, timbang lagi, tambahin lagi. Maka malaikat yang satu jawab, andai aku timbang kemuliaan Muhammad ini dengan seluruh umatnya, maka tetap Muhammad akan unggul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemuliaan Nabi Muhammad yang demikian tinggi, ketinggian derajatnya ini tidak membuat Nabi Muhammad kemudian eksklusif. Tahu eksklusif Pak? Eksklusif itu ngumpul bareng aja ogah, ngumpul bareng ogah sama orang kampung dulu nggak mau kumpul dia, namanya eksklusif. Ini tidak membuat Nabi Muhammad kemudian merasa lebih mulia dibanding yang lain. Nabi Muhammad sama seperti umumnya orang saat itu. Kalau saat itu umumnya orang laki-laki yang berjalan di pasar, Nabi Muhammad juga jalan ke pasar. Umumnya orang saat itu berdagang, Nabi Muhammad berdagang juga. Umumnya orang waktu itu makan, minum, Nabi Muhammad juga makan, Nabi Muhammad juga minum. Karena sifat yang demikian, karena memang Allah pilihkan Rasul yang demikian, Rasul yang memang manusia, meskipun melebihi manusia yang lain. Ini kemudian syariat yang dibuatkan kepada kita ini sangat mudah. Pak, ngantuk apa ini? Bu, ini saya suruh nungguin Ustaz katanya. Andai syariat yang dibebankan kepada kita ini yang mencontohkan bukan manusia, pasti kita keberatan. Allah utus buat orang kampung dulu seorang utusan tapi malaikat. Diajak ngobrol diem aja, diajak ngobrol dia sujud sholat, diajak ngobrol lagi, diajak kongko-kongko, ngopi-ngopi, enggak, pokoknya maunya ibadah aja. Kawin kagak, makan kagak, malaikat. Makan enggak, kawin enggak, tidur enggak. Dan kira-kira kalau yang dijadikan contoh untuk kita semua itu malaikat yang tidak makan, yang tidak minum, tidak pernah maksiat, nggak pernah kepleset melakukan keburukan, nggak pernah kawin. Kira-kira berat apa enggak untuk kita, Bu? Berat atau enggak buat kita, Pak? Berat. Yang namanya orang laki mah butuh perempuan, betul betul.
Orang perempuan juga ya nggak tapi nolak sama orang laki, pasti butuh juga makan, minum. Ya waktunya lapar ya makan, waktunya haus ya minum. Padahal malaikat nggak makan, nggak minum. Maka nggak ada syariat doa Allahumma barik lana bima razaqtana. Orang malaikat nggak makan. Nggak ada juga akad nikah, orang malaikat nggak nikah. Nggak ada juga doa mau masuk kamar mandi, malaikat juga ke kamar mandi dia. Ini bukti sayangnya Allah kepada kita. Ini bukti sayangnya Allah kepada umat manusia. Karenanya Allah utus dari bangsa kita, yaitu bangsa manusia, yang kurang lebihnya kecenderungannya sama seperti kita. Nabi Muhammad makan, tapi makannya Nabi Muhammad tentu ibadah. Kalau orang sini makannya kira-kira ibadah apa ibadah? Gampang Pak, gampang Bu. Kalau mau makan jadi ibadah, baca doa. Selesai makan, baca doa juga, udah jadi ibadah insya Allah. Nabi Muhammad memang seorang manusia, tapi Nabi Muhammad tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad adalah pilihan dari pilihan-pilihan yang kemudian Allah muliakan. Namun kemuliaan ini tidak membuat Nabi Muhammad kemudian menjauh dari kita, tidak membuat Nabi Muhammad ini kemudian eksklusif, tapi tetap mengajarkan kita syariat-syariat yang meringankan dalam pelaksanaannya, meringankan sesuai dengan fitrah atau sesuai dengan asal kejadian kita. Asal kejadian kita yang memang butuh istirahat, waktu ngantuk ya tidur. Nabi Muhammad juga tidur. Bedanya kualitas tidurnya. Karena Nabi Muhammad dan para Rasul lain meskipun matanya terpejam, tapi hatinya tetap connect kepada Allah. Hatinya tetap nyambung. Kalau kita kan mode pesawat kalau lagi tidur udah nggak bisa. Tapi kalau Nabi Muhammad ini dan para Rasul lain, ini hatinya tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditimbang dengan seluruh umatnya, maka Nabi Muhammad akan tetap lebih mulia. Ini yang pertama, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita, yang memperkenalkan kita berbagai macam ajaran-ajaran, berbagai macam perilaku-perilaku yang harus kita lakukan dan harus kita terlatih, kita tata semasa di dunia ini. Sholatnya kita yang ikutin Nabi Muhammad, wudhunya kita ikutin Nabi Muhammad, makan minumnya kita dan semua perbuatan-perbuatan yang Allah ridho kita iringi dengan doa. Insya Allah itu adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun lebih dari sekedar ajaran-ajaran baik yang berupa ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, umroh, zakat atau haji. Selain ibadah-ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah yang diajarkan Rasulullah. Selain bentuk-bentuk itu, Rasulullah bukan cuma mengajarkan, bukan cuma mencontohkan syariat pelaksanaan agama, tapi Rasulullah juga memperkenalkan siapa sebenarnya kita ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cara memperkenalkan Rasulullah kepada kita tentang hakikat hidup di dunia ini
tidak lain ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi sesuatu yang menyempurnakan jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah memberikan ilham, memberikan satu isyarat fujuraha wa taqwaha kepada jiwa-jiwa yang ingkar dan juga kepada jiwa-jiwa yang takwa. Artinya sudah ada isyarat, sudah ada rambu-rambu dari Allah untuk kita. Kita ini manusia punya jiwa. Pengenalan jiwa kepada apa yang ada di luarnya, apa yang ada di luar jiwa, ini mulai mengenal dari diri sendiri. Kadang-kadang jiwa ini, Imam Ghazali menyebutkan kadang-kadang nafs. Ini disebutkan dengan sebutan lain, tapi sebenarnya adalah substansi atau sesuatu yang sama, yaitu ruh. Orang kita kadang-kadang sebutnya roh atau sebenarnya nyawa, tapi sebenarnya tidak persis seperti itu. Dalam diri kita itu ada yang disebut dengan ruh. Kira-kira bapak-bapak bisa tunjukkan mana ruhnya? Haji Solihin, ruhnya di mana ruhnya? Bu, Pak, ruhnya masing-masing kita ini sebelah mana kira-kira? Apa adanya di kepala, di tutupan sampai gitu ruh? Apa adanya di badan? Di badan. Dan berarti mata kagak bisa lihat kalau gitu, kalau ruhan ini badan doang. Ruh itu adalah akunya kita masing-masing. Kalau kita menyebutkan, kalau kita menyadari bahwa aku ada, aku di al-abrad, aku wajidi, itu berarti sadar, berarti ada ruhnya. Jadi ruh itu secara singkat adalah akunya kita masing-masing, yang kadang disebut sebagai nafs. Nah, setiap jiwa, setiap ruh ini sudah Allah berikan petunjuk untuk bisa mencapai, untuk bisa mengenal mana jalan-jalan, mana cara-cara untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mana cara-cara untuk menjadi orang-orang yang ingkar. Nih, kalau belok kiri maka akan menjadi orang yang ingkar. Kalau belok kanan ini akan jadi orang yang takwa. Rambu-rambunya ini sudah diperkenalkan oleh Allah. Dan ruh atau kita, jiwa kita ini bisa mengenal. Nabi Muhammad SAW mengajarkan ini, mengajarkan pengenalan kita terhadap ruh kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang paling awal dari dalam diri kita ini adalah kemampuan kita untuk bergerak, kemampuan kita untuk menghindar, kemampuan kita untuk mencari makan, untuk mencari minum, untuk menghindar sesuatu yang bahaya. Ini adalah kemampuan yang paling dasar. Kita makan gak Pak? Minum gak kita? Kita bergerak gak Pak? Bergerak gak Bu? Kucing makan gak Pak?
Kucing minum nggak bu? Kucing bergerak apa? Kucing bergerak nggak bu? Lah sama kita sama binatang ini. Sampai kawinnya sama kayak binatang. Hanya saja Allah muliakan dengan syariat, maka nggak boleh sembarangan nubruk. Harus ada yang dihalalkan. Caranya adalah dengan akad nikah. Tapi hampir dalam keseluruhan aspeknya, kemampuan atau potensi yang pertama ini sama kita dengan binatang. Ini adalah potensi hayawaniyah, quwwah hayawaniyah. Ini adalah kemampuan sebagaimana binatang, yaitu bisa menerima respon. Kalau ada yang bahaya, pasti kita akan kabur dari bahaya itu, betul? Kalau ada yang menarik untuk diri kita, menyenangkan kita, pasti kita akan mendekat dengan sesuatu itu, betul? Sama kayak binatang Pak, sama kayak binatang Bu. Alhasil pada tingkat yang paling rendah ini, maka kita sama dengan hewan. Ini sifat yang ada dalam diri kita pertama kali. Ya sama-sama butuh istirahat, sama-sama kadang-kadang kalau daripada pegel-pegel ya harus rebahan. Binatang juga begitu. Kalau waktu butuh kira-kira apa pasangan ya pakai pasangannya masing-masing. Binatang juga begitu. Kemudian yang kedua, dalam diri kita ini ada potensi, ada quwwah syaitaniyah, ada potensi tapi potensi setan. Setan itu kesenangannya dimuliakan, kesenangannya dipuji, diangkat dan ditinggikan, dan senang menampakkan yang baik-baik, menyembunyikan yang buruk-buruk. Di antara sifat setan, dan masih banyak lagi sifatnya. Iblis waktu di surga, malaikat-malaikat semuanya pada sujud kepada Nabi Adam, iblis nggak mau sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat hormat kepada Nabi Adam, tapi iblis nggak mau. Dalam hati iblis lah gua senior. Adam kan baru kemarin, udah gitu diciptainya dari tanah. Ya Allah, Engkau ciptakan Adam dari tanah. Walaupun tanah sekarang mahal harganya, tetap yang namanya tanah tempatnya di atas apa di bawah Pak? Bu, tanah di atas apa di bawah? Bawah. Engkau ciptakan dia dari tanah, Engkau ciptakan aku dari api. Api itu gak ada yang di bawah Pak. Api itu kalau bapak nyalain korek, ibu-ibu nyalain rinai yang namanya kompor, itu kira-kira nyalanya begitu nyala, itu arahnya ke bawah apa ke atas kira-kira itu? Api itu begitu, maunya tinggi aja, dan memang lebih tinggi secara zahir, kelihatannya memang lebih tinggi dibanding tanah. Maka iblis yang merasa senior, iblis yang merasa dia itu lebih dulu diciptakan oleh Allah, lebih dulu taatnya, lebih banyak ibadahnya, nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah angkat Nabi Adam sebagai pengganti Allah atau khalifah di muka bumi. Iblis ngiri, dengki, karena merasa senior, karena merasa lebih lama, maka hormatinlah yang baru, anak junior baru kemarin. Kalau ada sifat dalam diri kita seperti itu, maka itu adalah bagian dari sifat iblis, bagian dari sifat setan. Tapi iblis kala itu nggak putus akal.
tetap mencoba merayu, membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa, sampai-sampai pokok sama lama ini lakuma laminan nasihin. Iblis ini bersumpah atas nama Allah bahwa Adam, Hawa, percayalah kepadaku bahwa aku nasihatin benar-benar, makan dah buah itu murni. Ini aku benar-benar nasihat, ini benar-benar aku nasihati kalian berdua karena sayangku kepada kalian. Ini aku benar-benar tulus menasihati kalian berdua supaya kalian kekal di surga. Yang ditampakkan oleh iblis kebaikan-kebaikan, kesetiaan, seolah-olah setia kepada Nabi Adam dan Hawa. Kecintaan atau sayang, seolah-olah sayang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi dalam hatinya dengki, dalam hatinya buruk. Bagian dari sifat atau bagian dari kecenderungan manusia itu ada dalam diri kita, di mana kita pengennya tampil di depan orang itu yang baik-baik. Nggak mau kira-kira kalau kita kelihatan. Betul apa betul Pak? Betul apa betul Bu? Nggak mau kira-kira kalau cacat-cacat kita, kekurangan-kekurangan kita itu muncul di depan umum. Jadi cenderung menampakkan yang baik-baik, menyembunyikan yang buruk-buruk. Ini adalah sifat setan yang ada pada diri manusia. Lengkap di kita, di manusia itu lengkap. Ada sifat binatang, ada sifat setan. Namun rahmat Allah, sayangnya Allah kepada kita tidak hanya sampai di situ. Memang manusia Allah ciptakan dalam penciptaan yang paling sempurna, lengkap, bukan cuma dua itu. Tapi dalam diri kita, dalam diri setiap orang itu ada potensi malaikat. Ada kemampuan untuk menjadi seperti malaikat. Malaikat itu diantara sifat-sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah ingkar kepada Allah. Kalau Allah suruh sujud, sujud sampai hari kiamat. Kalau Allah suruh rukuk, rukuk sampai hari kiamat. Ini salah satu sifat malaikat. Dan lebih dari itu, malaikat Pak, malaikatku ini biasanya memuliakan dan mengagungkan sesuatu yang lebih tinggi dibanding dirinya. Malaikat sangat memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Malaikat sangat memuliakan para nabi, mengagungkan para nabi, dan nurut apa aja kalau Allah perintah. Ini malaikat. Kita punya kecenderungan seperti itu. Kalau kita melihat orang yang lebih tua dibanding kita, pasti kita ngerasa, ya Allah, ini engkaunya udah umur 70 masih sholat jamaah aja. Saya yakin umur 70 sholatnya udah 65 tahun kayaknya. Dan saya mau sholat baru kemarin. Akhirnya menaruh rasa hormat kepada orang tua. Kalau ada sifat seperti itu, berarti ada sifat malaikat dalam diri kita. Kepada guru-guru, kepada kiai-kiai, menaruh rasa hormat, menaruh rasa takzim, karena memang Allah bebankan, karena memang Allah tempelkan ilmu kepada para ulama, kepada para kiai, maka kita hormat kepada guru-guru kita. Betul? Kita hormat kepada kiai-kiai kita. Betul? Kalau ada sifat itu, maka itu bagian dari sifat malaikat. Hormat kepada orang yang lebih tua, hormat kepada orang yang lebih alim, lebih punya ilmu dibanding kita, hormat kepada pemimpin kita,
pemimpin agama seperti Rasulullah SAW, seperti para ulama kita hormat, maka ada sifat malaikat. Ini kalau para santri atau para tolaba, orang yang ngaji, orang yang belajar, memang dididik untuk seperti ini. Kalau guru udah bilang nyebur sumur, dia nyebur beneran. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Dengar apa yang dibilang guru dan nurut apa yang dikata guru. Kalau ada sifat seperti itu pada diri seorang tolaba atau pada diri seorang santri, maka ada sifat malaikat di situ. Jadi udah berapa Bu sifatnya Pak? Udah berapa sifat yang ada pada manusia? 3. Yang pertama ada sifat kecenderungan hewan. Yang kedua ada kecenderungan setan. Yang ketiga, jangan kecil hati, dalam diri kita juga ada kecenderungan malaikat. Lebih menyukai sesuatu yang sifatnya abadi, itu malaikat. Lebih menyukai pahala dibanding duit, itu namanya malaikat. Ada sifat-sifat itu. Jika seseorang di antara kita sudah bisa menaikkan derajatnya atau sudah bisa upgrade, ibu tahu upgrade ya Bu? Bu, upgrade atau upgrade? Sudah bisa mengupgrade dirinya, menaikkan derajat dirinya dari hanya sekedar potensi hayawaniyah, dari hanya sekedar nuruti potensi syaitoniyah, dikikis pelan-pelan. Kalau toh harus makan, maka makannya diatur dengan doa-doa, diatur sebagaimana makannya Rasulullah. Kalau toh ada sifat-sifat dengki, ujub, buru-buru istighfar, kalau sudah bisa menempa dirinya dari sifat-sifat buruk, namanya takhalli, mengosongkan diri dari sifat buruk, maka akan muncul tahalli. Tahalli itu berhias. Berhias dari kata hilyah, artinya perhiasan, tidak lain dan tidak bukan adalah berhias dengan sifat-sifat malaikat, tunduk dan taat kepada Allah. Allah perintah sholat subuh, bangun sebelum subuh. Allah perintah puasa Ramadan, di awal bulan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban, dia udah siap-siap untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Diperintah oleh Allah untuk baca Quran, dia tiap hari baca Al-Quran. Ini berarti sudah dominan sifat malaikat pada diri orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Amin. Kalau sudah bisa sampai pada grade yang ketiga ini, maka ada satu sifat lagi, ada satu kecenderungan lagi dalam diri kita, dalam diri setiap orang, yaitu kecenderungan sifat seperti Tuhan. Seperti apa Bu? Seperti apa Pak? Seperti Tuhan. Emang bagaimana Tuhan itu? Tuhan itu kesukaannya adalah menata, mengatur sesuatu yang belum teratur, menata sesuatu yang belum tertata. Kata Rabbun itu artinya memelihara. Rabbi tarbiyatan itu artinya memelihara, merawat. Oleh karenanya ibu-ibu, ini kalau bahasa Arabnya namanya Rabbatul Bait. Rabbatul Bait itu maksudnya ibu rumah tangga yang ngurus-ngurusin rumah. Bapak rumah tangga ada nggak bapak rumah tangga? Ahlan wa sahlan. Ustaz Ayatullah Khumaini penceramah kita, alhamdulillah sudah datang. Bapak-bapak, kalau mengurus rumah namanya Rabbul Bait. Maksudnya Rabbul Bait di sini bukan Tuhannya rumah, bukan,
tapi yang mengurus-ngurus rumah. Kalau sudah bisa sami'na wa ata'na kepada orang-orang yang lebih tinggi dan mulia, kalau sudah bisa dididik di tempat menghilangkan dua sifat yang sebelumnya, kemudian berhias dengan sifat malaikat, maka layak, maka kira-kira pantas kiranya untuk menjadi khalifah. Menjadi apa Pak? Menjadi khalifah. Khalifah itu artinya pengganti Allah untuk ngurusin dunia ini. Jadi bukan sembarangan jadi khalifah. Khalifah itu bukan khilafah yang hati dulu bukan. Khalifah di sini adalah yang menggantikan peran Allah untuk memakmurkan dunia. Bagaimana seorang bisa menjadi khalifah kalau kuwah hayawaniyah sudah dihilangkan? Kalau kuwah syaitoniyah itu sudah dihilangkan. Naik grade-nya sudah ada kuwah malakiyah, sudah ada potensi malaikat, dan sudah bisa ngatur apa yang perlu diatur. Sudah bisa mengurus apa yang perlu diurus, seperti pemimpin-pemimpin kita, seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW ini menata kehidupan kita, ini ngurusin segala hal dalam diri kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu diatur dan dituntut oleh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh karenanya dalam perayaan Maulid ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk terus bisa istiqomah, menaikkan grade, menaikkan level kita, supaya kita bisa sami'na wa ata'na dengan kuwah malakiyah. Dan kemudian kalau memang Allah izinkan, kita bisa ngatur, minimal kita ngatur keluarga kita, anak istri kita atur, kita urus sesuai dengan ajaran-ajaran yang memang Allah tetapkan untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.